Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, tentunya teman-teman di video kali ini aku akan sharing mengenai pengalaman aku yang beberapa waktu lalu sempat pergi ke zoo negara yang ada di Malaysia. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Nah, jadi teman-teman, Zoo Negara atau National Zoo of Malaysia ini beralamat di Jalan Ulu Kelang, Kamensa Heights, 68.000 Ampang, Selangor, Malaysia. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin pergi ke Zoo Negara ini untuk bisa menuju lokasi Zoo Negara, apabila teman-teman menggunakan bus, tentunya teman-teman bisa menggunakan bus Rapid KL 253 dari LRT Putra Station dan tentunya melanjutkan ke Rapid KL 220 dari Lebuh Ampang KL dan turun di halte Wangsa Maju, dan tentunya dari sana tuh teman-teman bisa naik taksi ke kebun binatang sekitar 9 menit saja. Ya, lebih kurangnya 9 menit lah ya. Dan selain itu, kalau misalnya teman-teman menggunakan metro, tentunya teman-teman bisa ambil jalur Kelana Jaya dan turun di Wangsa Maju Station, dan tentunya dari sana teman-teman bisa naik taksi ke kebun binatang sekitar 6 menit saja. Nah, pengalaman aku sebelumnya aku menggunakan mobil pribadi ya untuk bisa sampai ke kebun binatang tersebut atau ke zoo negara. Nah, jadi tuh teman-teman, sedikit informasi juga bagi teman-teman ya, tentunya kebun binatang nasional atau zoo negara ini tuh sebenarnya sebuah kebun binatang di Gomak, Selangor, Malaysia yang terletak di tanah seluas 45 hektar. Nah, jadi memang teman-teman saat aku pergi ke sana tuh memang seluas itu ya, seluas 45 hektar, dan tentunya teman-teman kebun binatang ini tuh dibuka secara resmi pada tanggal 14 November 1963. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan berapa tuanya gitu ya kebun binatang ini. Tapi tentunya teman-teman walaupun dengan umur yang cukup panjang ya, tapi minat masyarakat baik itu wisatawan asing maupun lokal tuh cukup banyak untuk bisa sampai ke kebun binatang ini. Dan tentunya teman-teman kebun binatang ini juga tuh diresmikan langsung oleh Perdana Menteri pertama Malaysia, yakni Tunku Abdul Rahman. Dan selain itu juga tentunya teman-teman kebun binatang ini tuh dikelola oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat, yakni ada Malaysian Zoological Society. Dan selain itu tentunya teman-teman pendanaan dari zoo negara ini tuh bergantung kepada biaya masuk dan dukungan donatur serta para sponsornya. Nah, jadi memang teman-teman saat aku masuk ke sana juga ya lumayan lah ya untuk biaya tiket dan segala macamnya. Nah, jadi untuk tiketnya nanti aku akan sharing di pertengahan atau di akhir video ini ya. Nah, dan selain itu, tentunya teman-teman zoo negara ini memiliki lebih kurang 5.137 binatang yang terdiri dari 459 spesies mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan. Nah, jadi tentunya teman-teman saat masuk, iya tentunya teman-teman bisa melihat berbagai jenis binatang yang ada di sana ya. Dan selain itu, tentunya teman-teman di area konservasi tersebut ya, teman-teman dapat melihat panda raksasa Malaysia yang terkenal, yakni ada Sing Sing dan Liang Liang. Dan selain itu, tentunya teman-teman kebun binatang ini juga telah berkembang menjadi kebun binatang berkonsep terbuka dengan lebih dari 90% binatangnya ditempatkan di kandang yang luas dengan pemandangan yang sesuai dengan alam binatang tersebut tinggal. Nah, jadi teman-teman, walaupun hewan-hewan di sana berada di dalam kebun binatang, tapi tentunya pengelola kebun binatang itu tuh membuat konsepan bagaimana mereka itu serasa tinggal di alam aslinya gitu. Nah, jadi tentunya teman-teman sedikit informasinya tentang secara keseluruhan mengenai kebun binatang zoo negara ini kurang lebih seperti itu ya. Dan selanjutnya teman-teman, nah yang menjadi pertanyaan ini berapa sih gitu ya harga tiket masuk ke zoo negara ini? Baik, jadi teman-teman, karena pengalaman aku sebelumnya aku masuk itu dibayarin gitu ya oleh teman aku. Jadi aku nggak tahu harga spesifik dalam ringgit Malaysianya berapa. Tapi tentunya teman-teman, aku dapatkan informasi ini dari Klook ya. Kalau misalnya teman-teman bisa searching saja di internet untuk harganya berapa. Nah, kalau misalkan berdasarkan Klook ya, untuk tiket masuk pemegang paspor Malaysia plus masuk ke Panda Center untuk dewasa itu dikenakan biaya sebesar Rp130.000, kurang lebihnya ya. Kalau tepatnya ya Rp130.471. Jadi teman-teman ya bisalah mengira-ngira kira-kira berapa uang yang harus teman-teman bawa untuk masuk.
Sedangkan untuk anak-anak ya yang berusia 3 sampai dengan 12 tahun itu dikenakan biaya sebesar lebih kurang Rp53.000. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini bagi wisatawan lokal ya. Jadi kalau misalkan untuk wisatawan asing bagaimana? Baik. Untuk tiket masuk pemegang paspor non Malaysia, nah seperti kita mungkin warga negara Indonesia yang ingin berkunjung, plus jika teman-teman ingin masuk ke Panda Center, untuk dewasa, teman-teman akan dikenakan biaya sebesar Rp254.000. Ya, jadi itu untuk khusus dewasanya. Sementara untuk anak-anak yang berusia 3 sampai dengan 12 tahun, ini dikenakan biaya sebesar Rp130.471. Ya, lebih kurang Rp131.000 lah ya. Nah, kenapa modelnya begitu? Ya, aku kira wajar aja ya di setiap negara atau di beberapa tempat wisata baik di Indonesia juga kalau misalnya untuk warga negara lokal biasanya harga akan lebih murah dibanding untuk warga negara asing. Nah, jadi kurang lebih ya begitulah ya kalau misalkan teman-teman ingin berkunjung ke sana untuk warga negara asing ya termasuk Indonesia. Kalau untuk dewasanya teman-teman akan dikenakan biaya sebesar Rp253.890 ya lebih kurang Rp254.000. Untuk anak-anak teman-teman akan dikenakan biaya sebesar Rp131.000. Dan tentunya teman-teman ya, walaupun dengan harga yang cukup mahal sebetulnya, tapi aku kira worth it lah teman-teman bisa menghabiskan waktu bersama keluarga untuk mengunjungi kebun binatang yang satu ini. Dan selain itu tentunya ya, informasi mengenai jam buka dari zoo negara ini sendiri, tentunya ini dibuka dari pukul 9 hingga pukul 5 sore. Dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore saja. Dan untuk hari-harinya ini dibuka dari Senin sampai dengan hari Minggu. Jadi memang setiap harinya buka. Nah, jadi waktunya ya kalau misalnya teman-teman ingin menghabiskan waktu cukup lah ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kunjungan terakhir 1 jam sebelum lokasi tutup. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin datang di sore hari, pastikan teman-teman datang beberapa jam sebelum tutup ya. Karena memang tempatnya itu seluas itu ya. Dan ya lumayan capek juga pastinya karena memang dengan beragam jenis binatang ya, hewan-hewan di sana yang mungkin cukup asing yang belum pernah teman-teman lihat gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sore hari ingin tetap mengunjungi kebun binatang ini, tentunya pastikan teman-teman berkunjung 1 jam sebelum kebun binatang ini tutup ya. Nah, jadi harga tiket yang teman-teman bayarkan itu tidaklah termasuk yang pertama, tidak ada panduan audio. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat kebun binatangnya, melihat binatang-binatang yang ada di sana, ya teman-teman cukup melihat dan ya mencari tahu sendiri informasinya. Yang kedua, tentunya teman-teman tidak difasilitasi dengan pemandu wisatanya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari tahu informasi dan segala macamnya, setiap binatang-binatang yang ada di sana tuh ada informasi lengkapnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, teman-teman bisa baca sendiri, cari informasinya gitu ya. Dan selanjutnya, teman-teman tidak disediakan transportasi. Jadi teman-teman cukup jalan kaki dengan ya lumayan lah ya. Tempatnya juga tidak terlalu panas kok karena memang cukup banyak juga pepohonan yang ada di sana. Dan selain itu kalau misalnya teman-teman ingin, makan dan minum di sana, tentunya teman-teman harus mengeluarkan biaya tambahan lagi ya, karena dari tiket itu tidak termasuk makan dan minum teman-teman saat berada di dalam kebun binatang. Dan yang selanjutnya teman-teman ya, untuk, biaya pengambilan foto ini tidak ada juga, jadi tentunya teman-teman bisa mengeluarkan, handphone masing-masing untuk mengabadikan. Dan selanjutnya untuk loker, nah kalau misalnya teman-teman membutuhkan loker untuk menyimpan barang dan segala macamnya ya, tentunya teman-teman dikenakan biaya lagi sebesar Rp2 Malaysia per penggunanya. Nah, jadi tentunya biaya yang teman-teman keluarkan itu di luar dari ini ya, dari mulai pemandu audionya nggak ada, tidak dapat pemandu wisata, tidak dapat transportasi, tidak dapat makan dan minum, dan ya untuk loker tentunya teman-teman harus mengeluarkan biaya pribadi lagi sebesar Rp2 Malaysia. Nah, tapi untuk transportasi ini teman-teman, sebetulnya di sana tuh disediakan bagi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin naik bagi, ya pastinya teman-teman harus mengeluarkan biaya tambahan lagi. Dan selain itu tentunya teman-teman, untuk ketentuan penawaran ini tidak berlaku untuk pemegang paspor Malaysia. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman ya pemegang paspor non Malaysia, tentunya teman-teman
teman-teman masih bisa diberlakukan untuk ini. Yang pertama, anak usia 0 sampai dengan 2 tahun ini dapat masuk secara gratis. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bukan warga negara Malaysia, tentunya teman-teman bisa membawa anak-anak masuk ya. Dari mulai 0 sampai dengan 2 tahun ini digratiskan. Jadi waktu kemarin aku pergi itu teman-teman cukup banyak ya warga negara Indonesia yang berkunjung beserta dengan keluarganya melihat dan menyaksikan langsung hewan-hewan yang terhitung jarang sekali kita lihat secara langsung. Dan selanjutnya juga ya pastinya anak-anak ini harus didampingi oleh setidaknya satu orang dewasa setiap saat. Kenapa? Karena memang tentunya teman-teman ada beberapa spot tempat yang menurut aku kurang aman sebetulnya untuk anak-anak. Ya, salah satunya ya seperti tempat buaya, terus kemudian juga ada tempat kuda Nil. Ini tempatnya itu cukup seperti jembatan saja yang sebetulnya cukup berbahaya bagi anak-anak ya. Apalagi kalau misalnya anak laki-laki yang hobi memanjat dan segala macamnya. Nah, sebetulnya memang harus didampingi selalu karena beresiko ya. Dan selain itu juga tentunya teman-teman di situ akan ada multi animal show singa laut atau burung makau setiap hari Senin sampai dengan Kamis di pukul 12 sampai dengan 12.30. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya tempatnya lebih kurang seperti ini. Ya, tidak terlalu besar, tapi cukuplah pastinya untuk menghibur teman-teman beserta keluarga saat berkunjung ke Zoo Negara. Dan selain itu, untuk hari Jumat, weekend, dan hari libur nasional ya, untuk Jumat, Animal Show ini tuh diadakan pada pukul 15.30 sampai dengan jam 4 sore. Jadi memang hanya setengah jam saja. Dari pukul 3.30 sampai dengan pukul 4 sore. Untuk hari weekend dan libur nasional, ini dilakukan Animal Show itu di pukul 11.30 sampai dengan jam 12 dan tentunya di pukul 14.30 sampai dengan jam 3 sore. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin menyaksikan secara langsung, untuk Animal Show ini sudah termasuk biaya tiket yang sudah teman-teman keluarkan ya. Dan selain itu juga tentunya ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui juga. Untuk kursi atau bukan kursi sih, kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat sendiri ya, ini tuh terbatas sekali karena tidak terlalu besar, jadi tempatnya itu hanya muat sekitar 213 kursi saja, lebih kurang seperti itu. Nah, jadi tentunya teman-teman banyak sekali beragam jenis binatang yang bisa teman-teman sentuh secara langsung ya. Nah, seperti ini ada kuda poni yang memang cukup aman sebetulnya bagi anak-anak mungkin yang belum pernah melihat kuda atau megang kuda gitu. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Zoo Negara, yang ingin membawa anak-anak, tentunya harus tetap selalu didampingi ya. Karena memang sekali lagi banyak juga terdapat spot-spot yang cukup berbahaya sebetulnya ya untuk anak-anak gitu. Dan selain itu juga mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi bagi teman-teman yang ingin liburan ke Malaysia dan membawa sanak saudaranya, Zoo Negara ini bisa aku rekomendasikan. Dan tentunya teman-teman ya di sini juga banyak sekali ya tempat-tempat yang menarik. Salah satunya itu ada di dalam Panda Center. Jadi Panda Center ini tuh teman-teman sebetulnya salah satu tempat yang memang ya didesain dibuat mirip mungkin dengan habitat asli dari pandanya. Nah, karena panda ini berasal dari mana? Dari Cina atau dari Jepang gitu ya. Dan memang karena suhu udara di sana dingin, jadi tempat panda ini juga harus dibuat dingin. Dan selain itu juga tempat-tempat yang menarik lainnya, tentunya teman-teman bisa kunjungi ini ada harimau ya. Seperti pengalaman aku, tentunya teman-teman kemarin itu memang nggak tahu kenapa ini singa kayaknya show off sekali ya. Ingin menunjukkan keterampilannya gitu. Dan ya banyak sekali juga anak-anak yang memang tertarik untuk melihat hewan-hewan yang belum pernah mereka lihat sama sekali. Dan selain itu juga di sana aku ngelihat itu ada seperti galeri reptil ya teman-teman ya. Jadi di situ banyak sekali berbagai macam jenis-jenis ular, terus kemudian juga buaya dan masih banyak lagi. Dan selain itu juga banyak sekali tempat-tempat terbuka ya bagi teman-teman yang ingin melihat gajah, terus kemudian jerapah, unta dan masih banyak lagi tentunya teman-teman beberapa jenis hewan yang bisa teman-teman saksikan secara langsung. Dan selain itu juga ada galeri ikan teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali jenis-jenis ikan yang ada di dalam sana. Mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar seperti yang ada di video ini.
Nah, jadi tentunya teman-teman ya, semoga informasi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Malaysia. Jadi tidak hanya shopping-shopping saja, tapi teman-teman bisa memanfaatkan zoo negara ini sebagai salah satu pilihan untuk berlibur bersama keluarga. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.